Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Gimana, Kenapa? Bang? Begini Bang, saya Kristen Bang. Oke? Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Termasuk Siapa, Bang Bang? Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran. Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Seperti kata Al-Quran. Oke Bang, sekarang kita membahas tentang Al-Quran Bang ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surat Al-Baqarah. Silakan dibuka Bang kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Al-Baqarah berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar Bang. Al-Baqarah berapa Bang? Biar saya bacakan Bang. Kita boleh orang Waduh. ayat 1. Baik, Bang, buka. saya bacakan. Oke. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, ya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk Oke. bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul sekali. Baik. Sekarang Bang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya Bang. Anda percaya? Saya percaya. Anda percaya? Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan Bang ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa Bang? Kita dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan, Makanya, Abang, Kita kasih lagi jadi kalau kesempatan lah. misalkan umat muslim kesini, kalau Abang nggak mendengarkan, gimana mau menjelaskan Bang? Bukan begitu abangku. Yang ku tanya abang, apa Iya, makanya fungsi bentar dulu. sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Nih, Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih bang? makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, Bang. kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Oke. Silakan bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu, kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan abang dibuka Al-Qurannya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Bentar, Quran saya surat bukakan berapa dulu. bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya, Bang? Saya bacakan dari sini bang. Cuman Oke. umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke. Begini, Bang. Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, Karena Bang. sebelumnya beliau Harus saya potong, Bang. Tar dulu. Begini bang, karena abang Sebelumnya sudah beliau memfitnah tidak- bang. Bang, begini, karena abang Oke. sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat?
Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu abang. Silakan. Makanya saya dengarkan dulu, jangan dulu dipotong bang. Silakan. Bisa nggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, saya akan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Qur'an, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Pak? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, beliau kemana? Ya, coba saya bertanya kepada abang, silakan jawab. Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh silakan. Baik. Tadi tema kita, Abang, saya bertanya, apakah abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang kita ngomong dia tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya tanya, Bang. Ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun Bang, 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih belum puas. Silakan abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang Ahmad, Isa Al-Masih usia 12 tahun. Bang Ahmad, tema kita bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita adalah Tukan nggak bisa jawab. Gimana sih, Bang? Bang Ahmad, tema kita apa ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Tadi dulu. Abang kan tadi tanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya jawab, surat berapa? Itu adalah tadi sudah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru Anda yang membuat semena-mena. Justru Anda yang memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab, Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah apa? Melaksanakan sunat. Di Quran surat berapa? Perintah sunatnya? Tadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir. Ya kan nama juga. Jadi yang mengatakan sebentar, Bang, yang bilang, Bang, yang bilang, Bang, dengarkan. Yang bilang Ibrahim sunat, gantian dulu, Bang, ya. Yang bilang Ibrahim sunat itu Al-Qur'an atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang. Dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih, Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak ada, Bang, di sini kitan, Bang. Tidak ada di sini kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai makna yang banyak. Jadi arti ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tadi dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi makanya sebenarnya saya teringat dengan ayat begini, dan celakalah orang-orang yang menulis kitab
lalu Bukan? menambah-nambahkan ayat-ayat kepada kitabnya. Ya Dan Allah. celakalah orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Ini Kalau Anda abang ini. tidak percaya tidak masalah. Dengarkan. Bukan, Kalau abang bukan tidak dengan percaya, Al-Quran, tidak- Anda menambah-nambahi Saya Al-Quran. ngomong, Bang. Di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda saya yang mau tidak tanya satu. mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang udah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga. Bagaimana abang mau percaya sama saya kalau Oke, begitu? kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar, Bang. Bang, tidak ada di situ Dengar. kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar, Bang. Dengerin dulu, Tadi dengerin. Abang bilang menurut dengar dulu, Bang. kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana Ayatnya, Surat Bang? Al-Baqarah. Perintah sunatnya Surat mana? Al-Baqarah ayat 120. Coba Abang yang baca. Abang yang baca. Dan kemudian- Al-Baqarah. Cengak Abang yang Dengarkan. baca. Soalnya saya yang baca dari tadi jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke, Baca. dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya Oke, yang dibaca. dengarkan. Bahasa Oke. Arabnya. Kita dengar ada enggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, ada kata khitan di situ? Nih, dengarkan ya, Bang, ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan. Enggak, kata khitan di situ ada enggak? Kata khitan di situ ada enggak? Jangan dulu diputus, Bang. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan khitan. Mana dalilnya? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu, Bang. Ada Itu khitan di situ, Bang? tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Tentang melaksanakan khitan, mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Dan lalu abang mau nanya lagi, itu lagi, bosan, Bang. Nah, saya sekarang satu pertanyaan ke abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayo. Sorry, Coba tadi saya lagi balas pesan. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata khitan enggak? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi. Enggak, dijawab singkat aja, Bang. Gitu, Ada Bang, enggak kata kalau khitan? misalkan- udah deh, Bang. Kalau misalkan abang nggak percaya juga susah saya menjelaskan, Bang. Bukan. Anda yang Masa tidak percaya kapan dengan pun nggak akan Al-Quran. Percaya. Oke, sekarang gini Nggak aja. percaya. Jangan ke situ lagi. Sekarang gini. Tolong Oke. jelaskan fungsi Satu, udah khitan. dong. Fungsi Udah khitan dong. menurut lo. Dulu. Pertanyaan Saya kita kan mau dasarnya tanya, itu tadi. Saya mau tanya abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi khitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi abang nanya ke saya mau nanya lagi ke abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi Loh, khitan. aku satu-satu dong. Biar adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot Anda percaya, betul?
Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan Ini ayatnya, apa Al-Qur'annya. fungsi kitan Muter-muter menurut terus, Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, Apa terakhir nih Bang. muter-muter, Bang? Apa fungsi kitan menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke abang. Silakan. Jangan saya mulu dong dijawab. Silakan, ditanya. silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 Enggak, kami nggak tahun, percaya Isa beliau Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih. Tuhan Yesus Gimana? kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Yesus kalian, Oh Tuhan Yesus. kalian kemana? Kalau Kemana Yesus usia kami 12 tahun? kalau Yesus kami Ah. percaya. Oke. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Nah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Oh. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada, pada mulanya Mana? adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa Sekarang pertanyaan Allah tuh Bang? lagi ngapain? Kemana? Sekarang Allah lagi Kemana? ngapain? Ini Oke. merembet ini. Oh. Lompat. Bisa jawab. Ini makin gak jelas ini, arahnya Nggak makin bisa. gak jelas. Setiap kita mempunyai hak untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan dan pendapat masing-masing mengenai kebenaran. Hanya saja tidak dibenarkan ketika kita sedang berdiskusi dan kita melakukan itu dengan cara yang tidak benar, dengan mengajak untuk melakukan hal-hal yang melukai satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua, mari suarakan kebenaran dengan cara yang benar pula.